Selamat siang. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang Big Data. Nama saya Salma Sabrina Pohan. Nama saya Almira Daniela Zahra. Saya Kevin Ardian Maulana. Saya Evan. Kita mulai aja yang sejarah dan perkembangan Big Data. Big Data diperkenalkan oleh seorang ahli analis industri yang bernama Doklani pada tahun 2000-an. Perkembangan data semakin pesat karena adanya media sosial dan layanan online. Tahun 2005, pengembangan software open source diciptakan untuk membantu analisis data seperti Hadoop dan NoSQL. Apa itu Big Data? Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang membanjiri bisnis sehari-hari. Big Data dapat dianalisis demi pemahaman yang mengarah pada keputusan dan gerakan bisnis strategis yang lebih baik. Dalam dunia teknologi, Big Data berarti terobosan baru yang berkaitan dengan mengolah, menyimpan, dan menganalisis data dalam berbagai format, di mana jumlah data yang diolah, disimpan, dan dianalisis sangatlah besar dan data yang bertambah dengan cepat. Dari istilahnya, Anda bisa memprediksi apa yang ada di dalamnya, yaitu data yang serba besar dan melalui proses simpan, olah, dan analisis yang cepat. Dibandingkan dengan database sebelumnya, sebut saja MySQL, Big Data Indonesia lebih unggul secara kapasitasnya. Lalu ada pentingnya teknologi Big Data. Big Data berperan dalam mengotomatisasi dan mengembangkan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Big Data mampu menghubungkan segala hal yang berhubungan dengan pelayanan teknologi. Lalu cara kerja Big Data. Big Data harus diproses terlebih dahulu karena terdiri dari sekumpulan data masukan yang berbeda. Big Data diperlukan untuk manajemen data yang baik. Jika tidak memiliki banyak biaya, dapat menggunakan cold store sebagai solusi dalam melakukan analisis data. Keempat, membuat permodelan data dengan menggunakan machine intelligence dan artificial intelligence. Kelima, data dapat dianalisis dan memunculkan informasi baru. Big Data di Indonesia. Pakar Big Data Wayan Wijaya menjelaskan teknologi Big Data di Indonesia sudah bukan sekedar wacana di tingkat penelitian dan prototipe, tetapi sudah sampai pada tahap implementasi. Adopsi teknologi Big Data bukan hanya dilakukan di sektor bisnis, namun juga telah merambah ke institusi pemerintahan. Network Security and Management. Mengapa jaringan membutuhkan keamanan? Yang pertama, dalam beberapa tahun terakhir, organisasi menjadi semakin bergantung pada jaringan komunikasi data untuk komunikasi bisnis sehari-hari. Pengambilan basis data, pemrosesan data terdistribusi, dan networking LAN. Kerugian yang terkait dengan kegagalan keamanan bisa sangat besar. Kemudian ada more significant than direct robbery misfortune are the possible misfortune from the disturbance of use frameworks that sudden spike in demand for PC organization. Next. Kemudian ada 5 type of network security can aid in secure networking. Yang pertama adalah physical security, kemudian ada perimeter protection, user training and education, wireless encryption protocol atau WIP dan MIC address filtering. Kemudian ada network security components. Yang pertama ada antivirus and anti-spyware, firewall, intrusion prevention system, virtual private networks atau VPN. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Baik, pada berikutnya adalah pada network security teknologi ada yang namanya secret key cryptography atau disingkat SKC. Pada data yang berikutnya dienkripsikan menjadi sebuah file, tentunya melalui enkripsi ini melalui secret key yang dimana keamanannya perlu dijamin. Lalu berikutnya dideskripsikan lalu menjadi data. Berikutnya ada juga public key cryptography yang dari pengirimnya melalui plain text lalu ada melalui enkripsi lagi. Lalu mendeskripsikan lagi. Ini tentunya tidak menjamin
bahwa data yang kita miliki ini akan tersebar dengan begitu saja. Karena ini public key cryptography dengan secret key cryptography. Oke, next. Pada firewall-nya sendiri ada mekanisme kontrol perbatasan yang khas, metafora untuk keamanan jaringan, dirancang untuk mencegah akses tidak sah ke jaringan pribadi. Next. Pada problem in network security technology, adanya kegagalan piranti jaringan, tidak bisa sharing data, hang pada komputer, kegagalan kabel jaringan, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Tentunya ini bisa terjadi di luar kendali ataupun kesalahan teknis pada jaringan tersebut. Next. Pada problem background, tentunya ini ada perkembangan akses internet yang semakin maju membuat banyak perangkat atau smartphone yang terus-menerus mengalami pembaharuan. Tentunya ini untuk mengimprovisasi peningkatan pada internet tersebut. Lalu berikutnya ada masyarakat yang lebih sering memperoleh informasi melalui internet dan media sosial karena informasi cenderung lebih cepat tersebar. Dibandingkan dengan keadaan di lapangan, internet bisa lebih cepat menyampaikan informasi tersebut ke setiap device pada masyarakat. Adanya dukungan situasi yang tidak stabil karena adanya pandemi, yang membuat masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan berselancar di jaringan sosial media. Next. Problem statement, masyarakat memiliki waktu yang lebih banyak di rumah, segala bentuk pekerjaan diubah menjadi sistem digital atau online. Lalu juga kebutuhan akan memperoleh informasi dengan cepat. Next. Oke, berikut ini adalah data pengguna internet oleh rumah tangga. Berdasarkan data yang ditunjukkan, menjelaskan bahwa pengguna internet oleh rumah tangga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa rumah tangga membutuhkan internet yang tidak lagi memerlukan WiFi publik atau WiFi yang ada di tempat umum. Jadi setiap rumah sekarang sudah mulai meningkatkan internet mereka. Next. Solusi yang diusulkan, adanya penyediaan informasi yang berkualitas, pemberian pekerjaan yang optimal, dan juga meningkatkan quality time dengan keluarga. Next. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih dan selamat siang.